Halo teman-teman, kembali lagi dengan Irfan di sini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk video kali ini, saya akan bandingkan dua buah TWS yang ini murah banget, yaitu Ecom R.T1 dan TWS i7 TWS. Namanya i7 TWS, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang udah mau klik video ini. Jika kalian belum subscribe, boleh banget untuk di-subscribe channel ini. Dan kalau misalkan nggak subscribe, nggak apa-apa, tetap terima kasih karena udah mau nonton video ini hingga saat ini. Oke, jadi sekarang di tangan saya ini sudah ada dua buah TWS. Yang ini TWS murah teman-teman. Ini Ecom R.T1, harganya di Tokopedia itu 200 ribuan atau tepatnya 199 ribu. Nanti linknya ada di bawah deskripsi, teman-teman bisa cek di situ. Dan di tangan kiri saya ini ada TWS yang ini murah banget. Kalau ini murah banget karena harganya hanya di 30 ribuan saja. Teman-teman bisa cek di Tokped ataupun di Shopee, harganya nggak jauh-jauh dari angka 30 ribuan saja. Murah banget untuk ukuran sebuah TWS karena mengingat headset yang berkabel pun itu harganya ya masih di atas 100 ribu atau mungkin 200 ribu atau 300 ribuan yang termasuk sudah bagus begitu ya. Tapi ini wireless tanpa kabel, harganya hanya 30 ribu. Dan sebelum kita mulai perbandingannya, jadi untuk review lengkap dari TWS Ecom R.T1 itu sudah pernah saya buat. Teman-teman kalau misalkan mau cek bisa klik huruf I di pojok kanan atas video ini. Oke, langsung saja kita bandingkan untuk yang bagian pertama dari desain terlebih dahulu. Jadi untuk desain kembali ya, desain itu selera orang itu beda-beda ya. Untuk saya sendiri, masalah desain saya lebih suka dari Ecom R.T1 karena desainnya itu in-ear ya, tipenya itu in-ear, jadi ini masuk ke dalam telinga, jadi terasa lebih nyaman saja gitu kalau menurut saya. Sedangkan yang i7 TWS ini itu bukan yang in-ear, jadi ini masih berada di luar telinga, isolasinya kurang bagus. Dan karena ini bukan in-ear kan, jadi nggak ada karetnya, ini keras banget teman-teman. Jadi kalau misalkan dipakai lama-lama itu nggak nyaman dan bisa merasa sakit kalau misalkan nggak cocok ya. Selain itu juga ini desainnya lebih ringkas, jadi kalau kita udah masukkan ke telinga itu ya udah masuk mapan di situ teman-teman. Sedangkan ini tuh kayak ada batang yang panjang turun ke bawah, itu menurutku itu nggak bagus sih secara estetika. Dan ditambah ini tuh gede banget teman-teman, ini tuh besar banget untuk ukuran saya ya. Ini besar banget, jadi nggak nyaman, sakit kalau saya pakai ini teman-teman. Tapi bagi yang suka desain semacam ini sih, ya silakan, itu selera teman-teman masing-masing. Lalu selanjutnya untuk bagian kedua, di urusan build quality. Jadi untuk build quality, Ecom R.T1 itu memang terbuat dari plastik yang menurut saya tuh masih kurang solid. Tapi ternyata di i7 TWS ini plastiknya plastik banget. Ya meskipun sama-sama terbuat dari plastik, tapi di TWS ini tuh plastiknya kayak kesannya murah banget gitu loh teman-teman. Jadi ini ringkih banget dan sama sekali nggak solid. Lebih bagus si Ecom. Dulu pas pertama kali saya review Ecom R.T1, ketika saya pegang case-nya, charging case-nya ini, saya rasa ini kurang solid, masih kayak ringkih banget gitu. Tapi setelah saya pegang ini, si i7 TWS ini ternyata lebih ringkih lagi. Jadi ini kerasa agak lebih solid dibandingkan dengan i7 TWS. Ya untuk materialnya semuanya terbuat dari plastik karena kita harus sadar diri. Di TWS ini harganya itu sudah murah banget. Ini 200 ribu, sedangkan ini hanya 30 ribu. Jadi untuk build quality-nya teman-teman nggak bisa protes. Di harga segitu dapat barang yang bisa berfungsi, itu juga sudah syukur. Lalu lanjut untuk bagian spesifikasinya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail untuk bagian spesifikasinya, hanya di beberapa saja. Yang pertama dari versi Bluetooth-nya. Yang Ecom R.T1 itu sudah Bluetooth 5.0, sedangkan ini masih di 4.2. Untuk ini jelas lebih unggul karena Bluetooth-nya sudah versi yang paling baru. Diklaim itu bisa lebih hemat daya dan
minim latency atau ya delaynya itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ini. Lalu untuk baterainya, ini charging case-nya 270 mAh kapasitasnya. Lalu untuk yang ini klaimnya sih 950 mAh, tapi saya nggak begitu yakin karena ini ringan banget nih teman-teman, dan saya belum pernah coba untuk menghabiskan ini dipakai secara keseluruhan. Kenapa saya nggak pakai ini secara rampung sampai baterainya habis, nanti akan saya jelaskan di belakang. Lalu selanjutnya untuk playing musiknya atau kita gunakan untuk mendengarkan musik, ini bisa 4 jam dalam satu kali pakai, nanti bisa diisi lagi, itu 4 jam, ini juga 4 jam sih, sama-sama 4 jam. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk telepon, ini tuh bisa nyala dua-duanya, sedangkan ini yang i7 TWS itu hanya nyala satu teman-teman, hanya di sebelah saja, di sebelah kanan, yang sebelah kirinya nggak nyala. Kalau ini tuh bisa dua-duanya, jadi jelas untuk masalah spek ini lebih unggul, jauh lebih unggul. Dan fiturnya juga jauh lebih banyak karena ini juga sudah tahan, sudah bersertifikasi IPX4 yang tahan cipratan air. Jadi keringat-keringat kena ini masih aman ataupun gerimis-gerimis. Lalu lanjut bagian yang keempat, untuk kualitas suaranya bagaimana. Jadi untuk kualitas suara di sini mutlak ya teman-teman, ini lebih baik daripada ini. Di bagian apapun, di bagian bassnya, di bagian vokalnya, di bagian middle-nya, ini jauh lebih bagus. Meskipun kalau misalnya kita bandingkan dengan TWS yang harganya sudah 400.000, di atas 400.000, ya ini jelas kalah, karena ini harganya 200.000. Ada harga, ada rupa. Ini 30.000 suaranya, kalau menurut saya untuk mendengarkan musik itu sangat tidak nyaman. Ini nggak ada bassnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dengarkan lagu yang ada, lagu kan kalau yang bukan akustik itu pasti ada bassnya ya, suara drum atau suara bass itu jelas kerasa di sini. Ya, ini seperti yang saya bilang di review kemarin, bassnya kerasa banget. Ini nggak ada sama sekali bassnya. Jadi suaranya itu hanya suara treble saja kalau saya dengarkan ya di telinga saya. Hanya suara vokal dan treble saja. Ini mengingatkan sih pada headset pada waktu tahun 2009-2008 yang handphonenya itu masih yang monoponik ya. Headsetnya seperti itu, suaranya ya hanya vokal dan treble saja, nggak ada bassnya sama sekali. Untuk mendengarkan musik ini saya nggak rekomendasiin sih, kecuali kalau untuk telepon ini masih bisa kita gunakan, masih bisa kita manfaatkan dengan baik, karena kan untuk telepon ya hanya suara vokal saja. Nah, kita masuk bagian yang terakhir, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen punya TWS yang bisa atau available atau nyaman digunakan untuk mendengarkan musik dengan budget minimal, lebih baik teman-teman pilih Ecom R2T1, karena ya 200.000 itu udah paling murah banget untuk sebuah TWS yang masih nyaman atau masih kita bisa gunakan untuk mendengarkan musik. Tapi kalau teman-teman hanya kebutuhannya TWS itu untuk teleponan saja, ya silahkan sih bisa beli si i7 TWS yang kualitas suaranya masih oke kalau misalkan kita gunakan hanya untuk teleponan. Tapi kalau untuk mendengarkan musik, lebih baik jangan. Mendingan teman-teman beli 25.000 itu yang headset berkabel, itu mestinya jauh lebih bermanfaat daripada i7 TWS itu. Jadi kesimpulannya kembali kepada kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen gunakan untuk mendengarkan musik, jangan beli TWS i7 itu. Dan kalau misalkan hanya gunakan untuk telepon, boleh teman-teman pertimbangkan i7 TWS. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen gunakan untuk mendengarkan musik, Ecom R2T1 itu harga termurah menurutku yang masih oke di 200 ribuan. Lebih mahal, pastinya kualitasnya bisa lebih baik. Itu saja teman-teman untuk video kali ini, perbandingan. Saya bikin video iseng perbandingan antara si TWS murah 200.000 Ecom R2T1 dengan TWS yang murah banget, yaitu i7 TWS yang di harga 30 ribuan. Sekian, semoga di video kali ini ada manfaatnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Kalau misalkan nggak suka, dislike aja. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.